Burhan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang struktur dasar akuntansi. Jadi ada namanya siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini adalah urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Siklus akuntansi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada transaksi, kemudian ada dokumen dasar, ada jurnal, akun, posting, dan buku besar. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan menyebabkan perubahan di salah satu unsur posisi keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, dokumen dasar. Nah, dokumen dasar adalah berbagai formulir yang menjadi bukti telah terjadinya transaksi tertentu. Kemudian ada jurnal. Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis. Yang keempat ada akun, yaitu kelas informasi dalam sistem informasi. Yang kelima, posting. Nah, untuk posting, aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masing-masing. Yang terakhir ada buku besar. Buku besar yaitu kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta saldonya. Nah, dalam akuntansi terdapat laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Jadi, laporan keuangan terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada laporan laba rugi komprehensif atau Statement of Comprehensive Income. Yaitu laporan ini terbagi atas tiga bagian, yaitu pertama pendapatan, beban usaha, dan laba atau rugi. Kemudian ada laporan keuangan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan keuangan ini melibatkan unsur modal saham, laba usaha, dan dividen. Dan ada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Yang pertama aset liabilitas atau kewajiban, kemudian ada modal saham, laba ditanam, dan aset. Nah, dalam akuntansi terdapat laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Jadi laporan keuangan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif atau Statement of Comprehensive Income. Laporan ini terbagi atas tiga bagian, yaitu pendapatan, beban usaha, dan laba atau rugi. Yang kedua ada laporan keuangan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Laporan keuangan ini melibatkan unsur modal saham, laba usaha, dan dividen. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan posisi ini terbagi atas 4. Yang pertama ada aset, kemudian ada liabilitas atau kewajiban, ada modal saham, dan terakhir ada laba ditanam. Dan kemudian ada laporan arus kas atau Statement of Cash Flows. Jadi terbagi atas 3. Yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan, dan terakhir ada laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Nah, terdapat beberapa hal yang menjadi asumsi dasar dan melandasi struktur akuntansi. Asumsi-asumsi yang menjadi anggapan dalam akuntansi adalah kesatuan usaha khusus, ada kontinuitas usaha, kemudian ada penggunaan unit moneter, dan terakhir ada periode waktu. Proses menghasilkan informasi keuangan diatur sesuai standar yang menjadi patokan bersama yang digunakan oleh para pengelola organisasi di wilayah negara tertentu. Kemudian kita bahas tentang SAK IFRS. Nah, SAK ini disusun dan diperuntukkan bagi organisasi yang memiliki akuntabilitas publik. Sedangkan SAK TAP standar ini dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.